20 negara telah melaporkan kasus COVID-19. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Naik 415 orang sehingga totalnya menjadi 23.165 orang. Manusia dengan cepat bergerak, mengambil banyak langkah guna melawan wabah. Pembatasan sosial, karantina wilayah, rapid test massal, tes swab, kampanye hidup bersih dan sehat, larangan mudik, dan segala hal dipaksa untuk dilakukan dari rumah. Meski ekonomi sempat melambat, bahkan berhenti, manusia tetap putar otak agar mereka bisa bertahan hidup dan bisa unjuk gigi. Inilah sepenggal kisah tentang adaptasi manusia di tengah pandemi. Untuk perkembangan COVID-19 sendiri di Desa Damarulan itu sudah seperti apa, Pak? Alhamdulillah untuk Desa Damarulan di sini masih aman, yaitu masih zona hijau. Belum ada yang positif corona terpapar corona 19 atau COVID. Untuk jam operasional yaitu jam 8 sampai jam 2 siang, tapi untuk pemantauan tetap 24 jam. Untuk persiapannya yaitu menyediakan tempat tidur untuk isolasi, terus termoscanner untuk mengukur suhu, terus penyediaan masker. Saya Rizky Rahma, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurul Diana. Saya mengajar di SDIT Fajar Ilahi, Batam. Untuk kuliah saat ini menggunakan sistem online, dan medianya itu ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Google Meet atau Zoom, dan ada juga yang menggunakan WhatsApp. Online-nya tidak terbatas, jadi online-nya selama 24 jam. Karena mereka harus menunggu orang tuanya siap untuk membantu mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Awalnya sempat kesusahan ya, karena harus membagi pekerjaan rumah, kuliah, dan juga ngerjain tugas kuliah itu sendiri. Tapi lama-kelamaan hal itu menjadi hal biasa buat saya. Kendala yang dialami itu biasanya kalau dalam satu rumah itu lebih dari satu orang yang bersekolah, dan di sekolah yang berbeda-beda dengan jenjang yang berbeda-beda, dan hanya memiliki satu HP. Nah, kendalanya di situ. Biasanya orang tua akan pusing. Ini tugas mana dulu yang harus dikerjakan? Itu yang pertama. Yang kedua, jika orang tua tidak bekerja, mereka harus membeli kuota. Itu pakai apa? Nggak ada uang, nggak bisa beli kuota. Kalau untuk kelas bawah, karena materinya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, memang ya efektif, tapi peran serta orang tua memang dibutuhkan di situ. Kalau orang tua tidak berperan aktif, ya pembelajarannya tidak efektif. Untuk lingkungan sendiri itu jelas berbeda ya setelah pandemi ini. Jadi setiap rumah itu sudah sedia tempat cuci tangan dan juga sabunnya juga. Terus setiap keluar rumah harus menggunakan masker. Dan itu benar-benar hal yang sulit buat saya untuk menggunakan masker karena saya nggak terbiasa untuk melakukannya. Tapi mau tidak mau saya harus menggunakannya, itu sudah dan menjadi hal biasa buat saya. Batam sebagai pilot project kan, yang siap nggak siap berarti harus siap. Sementara ini yang saya tahu, selama liburan itu sekolah membuat
banyak wastafel baru. Tapi secara pribadi saya nggak siap, karena yang saya cari itu anak-anak kecil. Bagaimana anak kecil itu, mereka belum tahu disiplin, maksudnya beda dengan anak-anak jika sudah SMP, paling enggak SD kelas 6 lah, SMP, SMA itu mereka tahu, oh kalau seperti ini misalnya berbagi-bagi makanan, saling gigit makanan, itu nggak boleh menyebabkan penularan, ya kan? Tapi kalau anak-anak kecil nggak ngerti seperti itu. Kadang mereka, ke kamar mandi, ya kan? Kalau anak-anak yang sudah besar, oke lah, mereka bisa kan diarahkan, tingkat disiplinnya juga tinggi. Tapi kalau anak-anak kecil, ke kamar mandi, ya suka-suka mereka. Harapannya untuk saat ini bagi warga atau masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah dan juga masih sering mengadakan perkumpulan atau apapun lah itu, dimohon dengan sadar untuk tetap stay at home karena supaya pandemi ini segera berlalu. Dan apabila wabah ini sudah hilang atau pandemi ini sudah hilang, tetap jaga kesehatan dan juga kebersihan lingkungan pastinya. Harapannya pemerintah memberikan kuota kepada orang tua, pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 2020, manusia mengalami seleksi alam yang luar biasa. Jika tak mau beradaptasi dengan luar biasa pula, maka ia akan tertinggal. Jadi, mampukah kita mengalahkan seleksi alam? Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan aturan untuk memulai fase new normal.